Ya pemirsa, panasnya jelang debat calon presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat Hillary Rodham Clinton dan juga rivalnya dari Partai Republik Donald John Trump membuat orang-orang bertanya, bagaimana serunya debat pemilihan orang nomor satu di Amerika tersebut? Ya, dan pemirsa untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini jelang debat antara Hillary dan Trump, kita segera bergabung dengan rekan Nova Purwadi dari VOA di Hofstra University, Hempstead, New York, Amerika Serikat. Selamat pagi waktu Indonesia, Nova. Bagaimana dukungan untuk Hillary dan Trump jelang debat Senin malam waktu Amerika Serikat? Silakan. Selamat pagi waktu Indonesia, Reza dan Ivo dan pemirsa Ainu semua. Untuk Hillary dan Trump jelang debat Senin malam waktu Amerika Serikat. Ya, ini memang merupakan sesuatu high stakes game bagi kedua pihak karena masing-masing dukungannya cukup berimbang. Pernah kami laporkan setelah dilangsungkannya konvensi partai masing-masing partai, Donald Trump mendapatkan sedikit dongkrakan dukungan setelah selesainya konvensi Partai Republik di Cleveland, negara bagian Ohio. Lalu Hillary Clinton juga mendapat lonjakan dukungan setelah konvensi nasional Partai Republik di Philadelphia, negara bagian Pennsylvania. Dan patut dicatat bahwa lonjakan yang diterima oleh Hillary Clinton alias post-convention bump yang diterimanya lebih tinggi, relatif lebih tinggi dibandingkan dengan Donald Trump. Antara lain karena berbagai perpecahan di dalam Partai Republik sendiri dengan banyaknya tokoh yang tidak mau datang ke konvensi, lalu tidak mau mendukung Donald Trump secara terbuka, atau bahkan mengatakan pilihlah sesuai nurani seperti dikatakan Ted Cruz sebelum akhirnya mendukung Donald Trump. Itu juga cukup berpengaruh dalam lemahnya post-convention bump yang diterima oleh Donald Trump. Tetapi ternyata menjelang pemilu sekitar 6 minggu sebelum Pilpres Amerika berlangsung, selisih suara antara Hillary Clinton dan Donald Trump telah sedikit mengecil selisih suaranya, sehingga hanya pada 1 digit keunggulan Hillary Clinton. Bahkan di beberapa negara bagian kunci secara statistik keduanya tie alias seri dalam perolehan dukungan suaranya. Dan patut dicatat bahwa di saat keduanya dukungannya berimbang, angka ketidakpuasan atau ketidakpuasan calon pemilih cukup tinggi bagi masing-masing kandidat. Polling yang baru saja dilakukan oleh TV ABC dan juga Washington Post menyebutkan bahwa tingkat ketidaksukaan masyarakat atau calon pemilih di Amerika terhadap Donald Trump mencapai 60%. Sedangkan untuk Hillary Clinton yang tadinya tingkat di kisaran 50-an% sudah semakin mendekati kisaran 60%. Itulah yang harus diperjuangkan untuk dikurangi tingkat ketidaksukaan baik terhadap Donald Trump maupun Hillary Clinton dalam debat capres ini, yang menjadi kesempatan pertama kedua capres sejak konvensi masing-masing partai untuk tampil di hadapan jutaan mata penonton yang seluruhnya pasti menantikan untuk pertama kalinya kedua kandidat ini berhadapan dan saling beradu argumen seperti yang selama ini dilakukan, tetapi dari jarak jauh lewat berbagai pernyataan di kampanye dan juga lewat berbagai iklan di TV maupun di sosial media yang ditujukan kepada masing-masing. Tetapi inilah dalam sekitar sejam lagi mereka akan berhadapan-hadapan untuk langsung berdebat mengenai isu-isu yang dianggap penting oleh rakyat Amerika. Ivo dan Reza. Iya, Nova, lalu apa yang diinginkan calon pemilih dalam keikutsertaan mereka yang menginginkan capres selain Trump dan juga Hillary? Ya, memang seperti sempat kami sebutkan tadi, tingkat unfavorability atau ketidaksukaan calon pemilih terhadap dua calon dari partai dominan di Amerika ini ternyata cukup tinggi. Begitu tingginya sehingga ada wacana untuk membuka debat capres ini bagi seluruh kandidat presiden. Dan perlu diketahui selain dua kandidat yang dikenal secara luas ini termasuk di Indonesia, ada sejumlah kandidat lain yang boleh disebut mewakili partai gurem dalam konteks Amerika. Yang paling dikenal adalah Gary Johnson dari Partai Libertarian, lalu Jill Stein dari Partai Hijau, partai yang mengedepankan isu-isu lingkungan hidup. Dan mereka ini memang mendapat dukungan termasuk dari kaum muda dan kaum idealis, dan juga dari mereka-mereka yang dulunya mendukung Bernie Sanders, pesaing Hillary Clinton
saat pemilihan pendahuluan untuk pencapresan di Partai Demokrat. Tetapi jumlahnya persentasenya sedikit karena sebagian besar dari masa pendukung Bernie Sanders kini telah mengalihkan dukungan kepada Hillary Clinton seperti layaknya Sanders sendiri telah menyatakan mendukung Hillary Clinton. Dan wacana ini terus berkembang apalagi di kampus-kampus untuk membuka dialog ini, tetapi kenyataannya adalah bahwa penyelenggara debat capres yang dalam hal ini adalah CPD, Committee for Presidential Debates, mereka menetapkan beberapa prasyarat bagi seorang kandidat untuk bisa tampil dalam debat capres. Dan salah satunya di mana Jill Stein maupun Gary Johnson gugur adalah dalam hal persentase dukungan nasional bagi masing-masing. Karena persyaratannya adalah minimal 15% dukungan secara nasional dan ini dibuktikan oleh setidaknya 5 polling yang kredibel secara nasional dan juga beberapa hal lain, misalnya apakah nama mereka tercantum di TPS-TPS per negara bagian. Dan kenyataannya memang dalam perpolitikan Amerika, Partai Demokrat dan Partai Republik memang sangat dominan. Dan terakhir kali ada debat capres yang melibatkan lebih dari 2 orang adalah 1992 dengan masuknya Ross Perot, seorang pengusaha yang kemudian menjadi capres. Itu dulu Ivo dan Reza dan pemirsa iNews, laporan kami dari Hofstra University di negara bagian New York. Terima kasih Nova Purwadi, tim VOA melaporkan langsung dari Amerika Serikat.